Dari pertukaran barang hingga jasa, sistem ekonomi pasar memainkan peran kunci dalam mengarahkan arus perdagangan di seluruh dunia. Namun, apa sebenarnya yang membedakan sistem ini dari pendekatan lainnya? Dalam video ini, saya dan teman-teman saya akan menguraikan konsep dasar dari sistem ekonomi pasar. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 12 dengan tema Sistem Ekonomi Pasar yang beranggotakan saya sendiri, Gadis Salsabila dengan NIM 230200231. Perkenalkan, nama saya Grace Mamora dengan NIM 230200233. Perkenalkan, nama saya Novianti Kasiagian dengan NIM 230200241. Baik, kita mulai saja pembahasan kita tentang sistem ekonomi pasar. Pembahasan yang pertama adalah sejarah sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar atau yang sering disebut juga sistem ekonomi kapitalis muncul pada abad ke-17 ketika kekuasaan gereja di Eropa mulai merosot. Kehadiran dominasi gereja yang mengedepankan kepentingan gereja di atas segalanya digantikan oleh pandangan yang menekankan nilai-nilai liberalisme, individualisme, rasionalisme, materialisme, dan humanisme. Pandangan-pandangan ini menjadi dasar dari sistem ekonomi pasar. Pemikiran liberalisme menempatkan kebebasan individu sebagai hal yang utama, sementara rasionalisme menekankan peran rasionalitas dalam pengambilan keputusan. Materialisme menganggap kebenaran hanya bisa dibuktikan secara empiris, dan humanisme menekankan pentingnya kehidupan di dunia ini. Sebelumnya, gereja dengan doktrinnya menghambat umat Kristen untuk mengumpulkan kekayaan karena kekayaan sepenuhnya dimiliki oleh gereja. Namun, setelah keruntuhan dominasi gereja, masyarakat Eropa mulai mempertimbangkan penumpukan kekayaan. Perubahan fokus untuk memperoleh kekayaan terjadi di mana mereka yang sebelumnya tergantung pada perdagangan beralih ke industri setelah penemuan teknologi baru seperti mesin uap. Modal yang sebelumnya dialokasikan untuk perdagangan dipindahkan ke sektor industri. Pada periode ini, Adam Smith muncul dengan tokoh sentral dalam memperkenalkan ideologi kapitalisme melalui karyanya The Wealth of Nations pada tahun 1776, yaitu kebebasan pasar. Dengan adanya penerapan kebebasan pasar ini akan mendorong alokasi sumber daya secara efektif dan efisien. Istilah tangan tidak terlihat atau invisible hand pun muncul dikarenakan adanya permintaan dan penawaran yang menstimulus pasar menuju keseimbangan. Konsep ini berkembang setelah pecahnya revolusi industri, di mana prinsip ekonomi pasar menolak adanya intervensi pemerintah yang dikhawatirkan akan mengganggu mekanisme pasar itu sendiri. Hal ini sering juga dikenal dengan prinsip let it be, yang biasa diusung oleh ekonomi klasik. Pengertian sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar bisa disebut juga dengan sistem ekonomi kapitalis. Pengertian kapitalis adalah pihak swasta yang memiliki modal besar. Kapitalis adalah orang yang akan mengendalikan sektor industri, perdagangan, dan sektor ekonomi lainnya untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Kapitalis sendiri diambil dari kata kapitalisme yang memiliki banyak arti menurut beberapa ahli ekonomi dan tokoh penting negara. Menurut Karl Marx, kapitalisme diartikan sebagai sistem dengan pemilik modal berperan dalam menentukan kebijakan pasar dan harga barang untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Max Weber berpendapat bahwa kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang berlaku dalam suatu pasar dan kegiatan tukar-menukarnya ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Adam Smith mengatakan bahwa kapitalisme adalah sistem yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat yang menganutnya apabila tidak ada intervensi dari pemerintah terhadap mekanisme dan kebijakan pasar. Dari pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi pasar atau kapitalis adalah suatu sistem yang menyerahkan kebebasan kendali ekonominya pada pelaku atau pihak swasta untuk mengambil keuntungan. Pihak swasta yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat, perusahaan, ataupun perorangan. Prinsip sistem ekonomi pasar.
Prinsip yang pertama adalah kepemilikan pribadi. Individu dan dunia usaha mempunyai hak untuk memiliki dan mengendalikan sumber daya, termasuk tanah, tenaga kerja, dan modal. Prinsip ini mendorong kewirausahaan, investasi, dan inovasi. Selanjutnya adalah persaingan. Persaingan antar perusahaan mendorong efisiensi, peningkatan kualitas, dan inovasi yang pada akhirnya menguntungkan konsumen melalui harga yang lebih rendah dan pilihan yang lebih banyak. Prinsip sistem ekonomi pasar yang selanjutnya adalah mekanisme harga. Harga bertindak sebagai sinyal yang menyampaikan informasi tentang preferensi konsumen dan kelangkaan sumber daya. Melalui interaksi pembeli dan penjual di pasar, harga menyesuaikan diri untuk mencerminkan perubahan penawaran dan permintaan, sehingga memandu alokasi sumber daya. Motif keuntungan. Perusahaan termotivasi oleh pengejaran keuntungan yang berfungsi sebagai insentif penting untuk inovasi, investasi, dan pengambilan risiko. Hal ini dilakukan dengan cara pemasaran yang tepat, penetapan harga yang tepat, dan juga memperluas jaringan. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang terdesentralisasi. Keputusan ekonomi seperti apa yang diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa, ditentukan oleh kekuatan pasar, berupa penawaran dan permintaan dibandingkan perencanaan yang terpusat. Karakteristik sistem ekonomi pasar. Karakteristik yang pertama adalah kebebasan memilih. Konsumen memiliki kebebasan untuk memilih di antara berbagai barang dan jasa, sementara produsen menikmati otonomi dalam menentukan apa yang akan diproduksi dan bagaimana mengalokasikan sumber daya. Selanjutnya adalah intervensi pemerintah yang terbatas. Pemerintah dalam perekonomian pasar biasanya memainkan peran yang minimal, dengan fokus utama pada penegakan hak milik, kontrak, dan peraturan untuk memastikan persaingan yang sehat dan mencegah kegagalan pasar. Yang ketiga adalah fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Perekonomian pasar bersifat dinamis dan mudah beradaptasi, mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan keadaan melalui sinyal, harga, dan mekanisme pasar. Selanjutnya adalah inovasi dan kewirausahaan. Sifat kompetitif ekonomi pasar mendorong inovasi dan kewirausahaan, mendorong kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Karakteristik yang terakhir adalah ketimpangan pendapatan. Perekonomian pasar mungkin mengalami berbagai tingkat ketimpangan pendapatan karena perbedaan keterampilan, pendidikan, dan keberhasilan kewirausahaan. Pembahasan selanjutnya adalah perbandingan sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi sosialis. Perbedaan dari perspektif ekonomi. Perbedaan mendasar antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi sosialis terletak pada kepemilikan sumber daya ekonomi. Dalam sistem ekonomi sosialis, sumber daya dimiliki secara bersama oleh pemerintah atau masyarakat, memungkinkan regulasi produksi dan distribusi untuk memastikan akses merata. Di sisi lain, dalam sistem ekonomi pasar, kepemilikan bersifat pribadi, dengan individu atau perusahaan swasta mengambil keputusan ekonomi. Sistem ekonomi sosialis cenderung kurang mendorong inovasi karena kepemilikan bersama. Sementara sistem ekonomi pasar mendorong inovasi tetapi bisa menyebabkan ketimpangan sosial. Perbedaan dari perspektif sosial. Perbedaan antara sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi pasar terletak pada dampak sosial yang dihasilkan. Pada sistem ekonomi sosialis menekankan kesetaraan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sementara pada sistem ekonomi pasar lebih mengutamakan keuntungan individu dan persaingan. Dalam sistem ekonomi sosialis, hak-hak buruh lebih dihormati dan dilindungi, sementara dalam sistem ekonomi pasar terdapat risiko eksploitasi terhadap buruh. Pada sistem ekonomi sosialis juga memperhatikan kebutuhan sosial dan lingkungan, menciptakan kondisi yang lebih adil dan berkelanjutan. Keunggulan sistem ekonomi pasar. Ekonomi pasar memiliki beberapa keunggulan yang berkontribusi terhadap penerapan dan keberhasilannya secara luas, yaitu alokasi sumber daya yang efisien. Sifat pengambilan keputusan yang terdesentralisasi memungkinkan sumber daya mengalir ke arah penggunaan yang paling produktif, sehingga memaksimalkan efisiensi ekonomi. Insentif untuk inovasi. Motif keuntungan memberi insentif kepada perusahaan
untuk berinvestasi dalam penelitian, pengembangan, dan inovasi yang mengarah pada kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, ada kedaulatan konsumen. Ekonomi pasar memprioritaskan preferensi konsumen, memastikan bahwa barang dan jasa selaras dengan permintaan dan memenuhi berbagai kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada persaingan yang dinamis. Persaingan mendorong efisiensi, peningkatan kualitas, dan harga yang lebih rendah, mendorong inovasi berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan konsumen. Lalu yang terakhir ada kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Perekonomian pasar tahan terhadap guncangan dan perubahan, karena harga menyesuaikan diri untuk mencerminkan informasi baru dan mengalokasikannya sumber daya itu dengan mudah. Kelemahan sistem ekonomi pasar. Yang pertama adalah berpeluang untuk memunculkan eksploitasi sumber daya secara tidak seimbang yang dilakukan oleh para pemilik modal. Selanjutnya adalah peran pemerintah yang sangat minim bisa menyebabkan adanya krisis dan kesejahteraan yang kurang merata pembagiannya. Dalam sistem ini, terdapat persaingan yang bersifat terlalu bebas sehingga bisa beresiko untuk membuat adanya ketidakstabilan di dalam kegiatan pasar ekonomi. Dalam kegiatan pasar ekonomi, dilakukan pemanfaatan sumber daya alam yang seringkali dipraktikkan tanpa memperhatikan kelestarian dan lingkungan sekitar, sehingga berefek pada kerusakan alam. Kebebasan tanpa batas yang ada di dalam menjalankan kegiatan pasar ekonomi seringkali berakibat pada terabaikannya hak golongan tertentu dalam kegiatan ekonomi. Sistem mekanisme pasar yang bisa memunculkan kekuatan monopoli yang bisa merugikan satu pihak tertentu dikarenakan adanya kepemilikan modal yang bersifat terpusat. Penerapan sistem ini tanpa adanya pengawasan pemerintah bisa berakibat untuk memunculkan adanya kesenjangan pendapatan antara masyarakat sebagai pelaku pasar ekonomi. Para pemilik modal memiliki fokus utama pada profit atau keuntungan semata, sehingga seringkali mengabaikan efek jangka panjang yang bisa ditimbulkan dari kegiatan sistem ekonomi pasar yang dijalankannya. Sistem mekanisme pasar yang dijalankan pada sistem ekonomi pasar tak bisa menyediakan beberapa jenis barang atau jasa tertentu secara efisien sesuai dengan permintaan masyarakat. Dalam sistem ini, partisipasi warga dalam persaingan akan berkurang karena sistem yang tak bisa memberikan perlindungan pada pemodal kecil serta warga yang memiliki kondisi disabilitas. Kondisi tersebut menyebabkan sumber daya manusia yang tersedia tak bisa dimaksimalkan dengan baik, berpeluang untuk memicu kondisi persaingan yang tak sehat, seperti bisnis yang selalu dikuasai oleh pihak yang lebih kuat dan memiliki modal yang besar. Selain itu, jarak antara orang kaya dengan orang miskin pun akan semakin melebar, yang bisa berujung pada perpecahan dan kurangnya empati antar sesama. Tantangan dan kritik. Meskipun memiliki kekuatan, perekonomian pasar menghadapi beberapa tantangan dan kritik. Yang pertama, ketimpangan pendapatan. Perekonomian pasar dapat memperburuk ketimpangan pendapatan karena kekayaan terakumulasi di kalangan pengusaha dan investor sukses, sehingga meninggalkan yang lain di bawahnya. Yang kedua, ada kegagalan pasar. Ketidaksempurnaan pasar seperti eksternalitas, informasi yang asimetris, dan kekuatan monopoli dapat menyebabkan kegagalan pasar, sehingga memerlukan intervensi pemerintah untuk memperbaiki inefisiensi. Yang ketiga ada degradasi lingkungan. Aktivitas pasar yang tidak diatur dapat mengakibatkan degradasi lingkungan, polusi, dan penipisan sumber daya alam, sehingga menyoroti perlunya praktik dan regulasi yang berkelanjutan. Dan yang terakhir ada kohesi sosial. Ekonomi pasar mungkin mengabaikan masalah kesejahteraan sosial, sehingga menyebabkan kesenjangan dalam akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar. Demikianlah penjelasan kami dari kelompok 12 dengan tema sistem ekonomi pasar. Terima kasih.